Nah, teman pemilih, berikut pelaksanaan simulasi pemilu 2024. Sebelum melaksanakan pemungutan suara, para anggota KPPS melakukan sumpah terlebih dahulu sebagai bentuk integritas para panitia pemilihan pada pelaksanaan pemilu 2024. Setelah melakukan sumpah, para panitia KPPS kembali ke posisi masing-masing untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Pemungutan suara pada pemilu 2024 dilaksanakan sejak pukul 7.00 waktu setempat dan selesai pukul 13.00 waktu setempat. Pemilih yang datang ke TPS bisa langsung menuju meja KPPS 4 dan 5 untuk melakukan registrasi. Dalam registrasi ini, ada 2 dokumen yang teman pemilih harus bawa, yaitu kartu identitas atau KTP elektronik dan juga undangan pemilihan yang sebelumnya telah diberikan oleh KPPS. Setelah melakukan registrasi, teman pemilih akan diarahkan untuk menunggu panggilan pencoblosan di bilik suara. Saat dipanggil oleh tim KPPS, teman pemilih akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Setelah itu, teman pemilih langsung menuju bilik suara untuk menggunakan hak suara teman pemilih pada pemilu 2024. Namun, teman pemilih harus mengecek terlebih dahulu surat suara yang diterima. Apabila surat suara yang diterima memiliki kecacatan seperti robek dan lain sebagainya, teman pemilih bisa langsung memberitahu tim KPPS di meja 1, 2, dan 3. Dan nantinya surat suara yang cacat tadi akan diganti dengan surat suara yang baru. Jika surat suara yang diterima dalam kondisi baik, teman pemilih bisa menggunakan hak suara di bilik suara dengan mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden atau calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Namun perlu diingat, hak suara teman pemilih dikatakan sah ketika mencoblos gambar calon dan berada di dalam kotak gambar calon untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta DPD RI. Adapun bagi masyarakat yang memang sedang dalam keadaan sakit dan memerlukan kebutuhan khusus, bisa didampingi oleh keluarga maupun panitia KPPS ketika menggunakan hak suaranya. Namun sebelum itu, pendamping yang akan mendampingi pemilih harus mengisi terlebih dahulu formulir pendampingan yang tersedia di meja KPPS 1, 2, dan 3 untuk memastikan proses pemungutan suara berlangsung jujur dan adil. Meski demikian, ketika sampai di bilik suara, pencoblosan surat suara harus tetap dilakukan oleh pemilih yang bersangkutan, dan pendamping hanya mendampingi dan membantu pemilih tersebut untuk menggunakan hak suaranya. Sementara, khusus untuk pemilih yang memang memiliki disabilitas mental atau orang yang mengalami gangguan jiwa, harus disertai rekomendasi dari dokter. Apabila direkomendasikan dan bisa menggunakan hak suaranya, tahapan prosedur yang dilalui sama seperti sebelumnya, dan pendamping yang mendampingi harus mengisi formulir pendampingan. Kita bisa langsung memasukkan surat suara kita ke kotak suara yang tersedia. Namun perlu diingat, surat suara yang dimasukkan harus sesuai dengan jenis kotak suara yang tersedia. Untuk memudahkan hal tersebut, teman pemilih bisa mencocokkan warna pada sampul surat suara dengan kotak suara. Setelah memasukkan surat suara sesuai dengan jenisnya, teman pemilih jangan lupa untuk mencelupkan kelingking teman pemilih di meja KPPS 7 sebagai tanda teman pemilih telah menggunakan hak suara pada pemilu 2024. Ya, jadi DPK sudah habis, maka khusus untuk DPK kami persilakan. Karena sesuai dengan urutannya tadi, Presiden.
fasilitasi pengawas. Yang lain boleh menyaksikan dari luar. Ya. Tetap diberi akses untuk menyaksikan proses penghitungan suara.